Yes, biasanya hybrid asal China itu cuma mengassist untuk performa saja. Dan dengan apalagi kita lihat tadi spesifikasinya 188 horsepower, torsinya 375 Nm. Biasanya kalau segitu besarnya tenaga dari mobil ini, itu kelihatan banget hybridnya kayak untuk performa aja. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia bersama kami, Reza RFR. Yes, kami sedang berada di sebuah Haval Joliet, mobil GWM pertama yang dirakit di Indonesia. Yes, sudah rakitan Indonesia, CKD, TKD yang juga lumayan tinggi, membuat mobil ini cukup menarik untuk dibahas sebenarnya. Tapi memang kami sebenarnya sudah mereview mobil ini. Tapi, since kami sudah mereview mobil ini, kami menemukan beberapa kekurangan dan juga kelebihan dari Haval Joliet ini. Kira-kira apa aja sih kelebihannya dan juga kekurangannya? Kita akan membahas masing-masing 5 poin kelemahan dan juga 5 poin kelebihan dari Haval Joliet ini. Apa aja itu? So, tanpa berlama-lama, ini dia CVT Review 5 kekurangan dan juga 5 kelebihan dari Haval Joliet. Oke, biar supaya adil, kita akan bahas dulu dari kekurangannya dulu ya. Karena ya wajar kita bahas kekurangannya. Karena namanya mobil itu buatan manusia pasti kan. Ya manusianya aja nggak sempurna. Pasti mobil yang buatan manusia lebih tidak sempurna lagi. Pasti ada kekurangannya juga gitu. Oke, kita bahas dulu dari kekurangan yang pertama. Kalau menurut kami, kekurangan pertama dari mobil ini adalah posisi duduknya. Karena mobil ini belum dilengkapi dengan teleskopik pada bagian setirnya. Yes, dia hanya ada tilt saja, belum teleskopik, sehingga untuk menemukan posisi duduk yang pas itu nggak benar-benar bisa yang klik gitu ya. Meskipun pengaturannya sudah elektrik, pengaturan kursinya juga lumayan besar, set supportnya bagus, tapi memang dia belum dilengkapi dengan teleskopik, yang mana ya ketika kita mundurin banget, kaki kita nggak terlalu nempel, tapi jarak dari setirnya lumayan agak jauh, jadi kurang bisa dapat posisi duduk yang paling pas. Jadi itu adalah kekurangan yang bagian pertama. Kekurangan yang kedua yaitu adalah desain interiornya. Kalau desain eksteriornya menurut kami akan kami masukkan dalam kelebihan, desain interiornya tergolong kalau dibandingkan dengan kakaknya si Haval H6, terus juga dibandingkan misalnya saudara satu grupnya si Tank 500, Tank 300 gitu ya. Itu kayak mereka punya ciri sendiri gitu. Sedangkan di yang desain interior yang ini ya bukan yang jelek sebenarnya. Bahan materialnya juga bagus menurut kami, soft touch di mana-mana, pengaturannya juga sudah elektrik. Tapi jujur saja dia terlihat lebih blend kalau dibandingkan dengan yang lain. Kalau seandainya saja misalnya bagian setirnya disamakan dengan Haval H6 yang pakai warna bronze gitu ya, itu bakal berasa jauh lebih mewahnya. Kekurangan yang ketiga yaitu adalah menurut kami belum disematkan premium sound dari brand-brand misalnya Infiniti atau Bose gitu ya. Karena kalau kakaknya kan ada yang disematkan Infiniti gitu ya, yang which is suaranya jadi bagus banget suaranya. Nah, sedangkan di sini belum ada, walaupun sebenarnya secara head unitnya sudah lumayan lengkap. Dia udah ada Apple CarPlay, Android Auto, jadi lumayan lengkap ya head unitnya. Mau cuma simply USB, mau Bluetooth juga masih bisa. Tapi untuk premium soundnya masih belum disematkan di sini. Jadi suaranya sih memang bukan yang jelek-jelek banget, bagus juga. Apalagi posisi tweeternya lumayan bagus ya, agak lebih mundur, bukan di pilar A tapi di bagian door trim, sehingga lebih dekat ke kuping kita nih. Tapi memang namanya premium sound, ya pasti suaranya akan lebih premium. Karena kami sudah menjajal Tank 500 yang sudah dilengkapi dengan Infiniti, Tank 300. Itu sound systemnya best banget. Seharusnya dengan sudah di CKD kan harusnya lebih mudah untuk menambahkan fitur tersebut. Yang keempat yaitu adalah
belum ada ya wireless charging, walaupun sudah ada paddingnya di sini. Unik banget ya, dia sebenarnya ada kayak karet gitu untuk tempat kayak wireless charging. Tapi mungkin karena ini masih awal, masih pertama kali diproduksi di Indonesia, butuh adjustment. Mungkin spare partnya kalau pakai wireless charging, chipnya akan lebih lama masuknya ke Indonesia atau produksinya masih adjustment. Jadi ini padding ya, hanya untuk naruh HP aja. Jadi tulisannya cuma untuk kayak kabel gitu doang. Jadi dia belum ada wireless charging sama sekali di sini. Ini hanya padding karet aja gitu. Sayang banget ya, padahal dia Apple CarPlay-nya sudah bisa wired maupun wireless, tapi belum bisa wireless charging. Jadi pengecasannya masih harus menggunakan kabel saja di sini. Gitu. Mungkin nanti improvement akan ada. Nah, kami nggak tahu, tapi so far sekarang memang belum ada. Dan yang terakhir, yaitu adalah dengan harganya 405 juta, menurut kami ini bisa menjadi catatan mungkin untuk improvementnya ke depannya, yaitu dia belum disematkan ADAS. Yes. Dia bisa dibilang dia menjadi hybrid yang hampir termurah di kelasnya sekarang saat ini. Yang paling murah masih si MG VS yang full hybrid ya. Dan kedua termurah ada mobil ini. Tapi memang MG VS yang full hybrid aja juga memang belum dilengkapi dengan ADAS juga. Jadi mungkin ada perjanjian antara kedua mobil tersebut karena dua-duanya sama-sama belum dilengkapi dengan ADAS. Yes, mobil ini belum ada ADAS, tapi minimal dia sudah lumayan lengkap kalau misalnya fitur keselamatan pasif lainnya seperti kayak traction control, ABS, EBD, BA, dia masih ada di sini, bahkan masih ada hill descent control juga di sini. Jadi masih cukup membantu untuk keselamatan pasifnya, tapi keselamatan aktifnya memang belum ada. Dan ya airbag juga tetap aja masih lengkap kok, masih ada airbag pilar juga, jadi masih ada 6 airbag juga. Walaupun ya segera diimprove ya ADAS-nya gitu. Oke, enough kekurangannya. Kita jangan menggoreng banget kekurangannya karena nanti netizen ada yang marah gitu ya. Emang lu bisa bikin mobil bang gitu. Nanti banyak banget kan yang biasanya komen-komen kayak gitu ya. Kita sekarang bahas kelebihan-kelebihan dari Haval Jolene ini. Yes, yang paling pertama menurut kami adalah desainnya. Yes, desain dari mobil ini cakep banget sih. Pertama kali ngeliat mobil ini sebelum di-announce akan dirakit di Indonesia, itu tampangnya ganteng banget, dia kayak keker. Dia padahal kalau misalnya lihat dimensi dari mobil ini tuh kelas-kelasnya Corolla Cross karena panjangnya di 4.400-an mm. Artinya dia sudah lebih besar dari kelasnya X-Force, HR-V dan kawan-kawan ya, yang mana harga range-nya juga segitu dan juga dimensinya memang lebih kecil, 4.300-an, 4.200 sampai 4.300-an. Sedangkan kalau 4.400 itu udah kelasnya Corolla Cross, hampir CX-5 juga 4.500 kecil, terus juga ada Omoda gitu ya. Tapi ini sudah dibenamkan hybrid, jadi ya kelasnya lawannya Corolla Cross gitu ya. Kalau dibandingkan dengan Corolla Cross misalnya rivalnya, jujur ini jelas desainnya lebih bagus ini. Dia lebih berasa SUV-nya, keker. Dia kayak mengambil bahasa desain yang dari tank juga, bahkan kayak kalau kita bisa lihat lampu belakangnya yang turun ke bawah gitu, itu mirip banget sama tank 500 bahkan. Dan bisa kami bilang kalau dibandingkan dengan kakaknya yang sama-sama Haval H6, Haval Jolene ini bahkan lebih ganteng tampangnya dibandingkan dengan Haval H6 sekalipun. Lebih keker, walaupun dimensi lebih kompak, tapi dia lebih ganteng gitu. Kita bisa lihat dari depan ya, lampunya yang ke bawah itu kayak sayap gitu ya. Terus lampu bagian belakangnya, sampingnya, velgnya juga dimensi lumayan besar, panjangnya juga cukup menurut kami. Membuat mobil ini cukup menarik untuk dilirik pastinya. Yang kedua yaitu adalah performa atau hybridnya. Yah, hybrid dari mobil ini spesifikasinya mantep banget. Dia sudah dilengkapi dengan 1500 cc dengan tambahan motor listrik yang mana baterainya juga itu yang terbesar di kelasnya. Kapasitas baterai dari mobil ini terbesar di kelasnya yaitu di 1,69 kWh. Karena kalau dengan price range seperti ini, rival-rivalnya itu kalau misalnya si Yaris Cross gitu ya, itu hanya di 0,7 kWh aja. Ibaratnya bisa dibilang hampir lebih dari 2 kali lipat kapasitas baterainya si Yaris Cross, yang mana kalau dikali 2 kan baru 1,4, ini 1,69 gitu ya, lebih besar. Artinya ketika kita pakai dalam kota seperti ini, mostly ketika kita rubah ke mode berkendaranya mode Eco, dia akan sering menyalakan
EV mode-nya. Jadi lebih sering EV mode-nya nyala dibandingkan dengan rival-rivalnya, yang artinya akan mengedepankan efisiensi. Motor listriknya sendiri juga tenaganya lumayan besar, yaitu di 154 horsepower dan torsinya 250 Nm. Mesin 1500 cc-nya sendiri di 94 horsepower dan torsinya di 125 Nm. Di combine, tenaganya bisa mencapai 188 horsepower dan torsinya di 375 Nm. Itu gede banget. Dan yang kami suka, kalau rival-rivalnya digabungkan hybridnya itu dengan transmisi CVT, ini sudah pakai DHT. DHT itu Dedicated Hybrid Transmission. Jadi dari bawah, dari awal dibangun, transmisinya memang didedikasikan untuk transmisi hybrid. Dan baterai mobil ini adalah dari subsidiary dari GWM, yaitu namanya S-Volt. Yang mana S-Volt sendiri itu banyak banget yang pakai. Bahkan Volvo, Mercedes-Benz, beberapa brand di luar GWM itu juga pakai dari S-Volt, yang artinya kebagusan baterainya, reliability dari baterainya sudah diakui nggak cuma dari GWM-nya doang, penggunanya. Jadi nggak cuma anak induk perusahaannya doang yang pakai, tapi sampai ke luar dari brandnya. Itu adalah bukti kebagusan dari baterainya gitu. Yang ketiga yaitu efisiensinya. Yes, biasanya hybrid asal China itu cuma mengassist untuk performa saja. Dan dengan apalagi kita lihat tadi spesifikasinya 188 horsepower, torsi 375 Nm. Biasanya kalau segitu besarnya tenaga dari mobil ini, itu kelihatan banget hybridnya kayak untuk performa aja, kenceng aja, yang penting yang kenceng. Tapi enggak di mobil ini. Dia tetap mengedepankan efisiensi. Karena pengetesan full to full kami pernah coba juga, sebelumnya udah kami review, kami masih bisa dapat di 20,1 km per liter dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam. Jadi itu udah rata-rata kecepatan di jalan Jabodetabek ya, yang which is sering macet gitu ya. Karena yang tadi kami bilang, baterainya itu besar. Nih kami sekarang lagi kecepatan di 30 km per jam aja, EV terus dari tadi nyala. Padahal kami belum ganti mode berkendaranya ke Eco, masih di normal. Tapi sudah EV terus yang nyala di sini. Which is bagus, karena ya kalau sedang EV mode tidak sama sekali memakan daya bensin. Yang mau dipakai adalah kapasitas baterainya. Tapi karena kapasitas baterainya besar, jadi nggak sering-sering mati baterainya. Dan since mobilnya juga lebih compact dibanding Haval H6 yang kami juga puji bahwa Haval H6 ternyata juga irit, ini sangat bagus sekali. Jadi bisa menghasilkan efisiensi yang sangat luar biasa baik. Yang keempat yaitu adalah akselerasi atau performanya. Ya, kami sudah jajal mobil ini. Kita lihat dari spesifikasinya aja, dia masih bisa tembus 188 horsepower, torsinya sebesar itu. Torsinya udah kayak torsi mobil diesel ya, kayak torsi mobil 2GD FTV itu, yang mana hampir 400 Nm. Sehingga mobil ini juga memiliki akselerasi yang sangat luar biasa baik. Pengetesan kami 0-100 bisa tuntas hanya dalam waktu 9,8 detik. Yes, kita bandingin dengan mobil-mobil dengan harga yang mirip-mirip dengan dia dan sudah hybrid juga, Yaris Cross misalnya, itu di 12 detikan. MG VS juga tidak secepat ini, masih di 10 detikan lebih, hampir 11 detik. Dia sudah di bawah 10 detik. Ini artinya meskipun efisien, tapi akselerasinya tetap juara, dan spesifikasi wise dia juga masih keren banget gitu. Dan yang terakhir menurut kami adalah harga dan juga benefit yang cukup baik. Nah, kalau ngomongin harga sama benefit, ada baiknya kita ngobrol lagi sama temen gue yang mana sudah membantu gue untuk SPK Tank 500. Nah, ini Mas Fidel yang ngeracunin gue beli Tank 500. Bisa nggak ngeracunin lagi nih beli Haval Jolion? Harusnya bisa, Kak. Gimana? Karena mobilnya keren banget. Keren banget. Perform sama desainnya keren. Turun berapa sih harganya sekarang? Kemarin harganya 448 nih, Kak. Sekarang Yeah. netnya itu di 405. Gila, baru launching udah langsung turun 33 juta ya? Karena kita mau ngasih sensasi berkendara yang beda sama warga masyarakat Indonesia. Iya, iya, iya. Ini hampir bisa dibilang hampir hybrid paling murah ya? Hampir. Hampir. Nah, terus kalau kita beli Haval Jolion nih, tertarik beli Haval Jolion, apa aja yang menarik untuk bikin orang pengen beli gitu? Jadi yang pertama
buat menjaga keamanan di jalan nih Kak Reza, kita kasih free dashcam untuk pembelian sekarang. Ada dashcam di sini nanti Jadi ya? nanti ada dashcam buat cam depan sama cam belakang. Wih, lumayan ngebantu ya. Iya. Jadi, walaupun kamera mobil ini belum 360, jadi ibaratnya kita bisa ngecek depan sama belakang ya? Yes, lewat dashcam. Wah. Dan bisa record juga Kak. Wah, jadi kalau amit-amit terjadi sesuatu di jalanan, ada barang buktinya. Betul. Jadi asuransi aman juga tuh. Aman Kak. Terus, apa lagi? Dan mungkin aksesoris standar kayak door visor, Oh, talang air. talang air, karpet itu standar yang kita kasih untuk konsumen. Oke. Terus ada lagi nggak yang bikin kayak belum sampai tertarik nih? Apa nih yang kira-kira bisa ngebantu Kak Reza buat bisa closing nih Hafal Jolayan biar kita SPK lagi nih Kak? Aku soalnya kalau beli Hafal Jolayan tuh ya jadi bandingin sama yang lain. Ini kan irit nih. Coba bisa nggak bikin rasanya kayak beli EV gitu? Jadi nggak perlu ngisi bensin. Jadi kalau Kak Reza beli sekarang, saya kasih voucher bensin buat Kak Reza isi bensin. Jadi bener-bener Kak Reza kayak beli mobil EV Kak. Nggak, jadi nggak perlu ngisi bensin. Nggak perlu isi bensin, saya Waduh. kasih voucher. Voucher berapa? Senilai 2 juta buat Kak Reza. Berarti total kalau misalnya udah dipotong harga 33 tambah 2 juta voucher bensin, sebenarnya kalau di total diskonnya bisa sampai 35 jutaan ya. Betul, cuman kita bedanya GWM ini dengan brand lain, kita nggak kasih cashback, jadi kita harganya net. Agar kebentuk resale value dan kita ngasih garansinya lebih panjang. Berapa Mas? Kan? Untuk garansi mobil ini dia 7 tahun untuk tahun. mesin, transmisi dan elektrikal. Biasanya 5 tahun. iya, betul. Elektrikal ada yang cuma 3 tahun, Kak. Iya, bener. Nah, ini kita kasih 7 tahun dan untuk garansi baterainya itu di 8 tahun atau 200 Standar 8 tahun memang rata-rata segitu ya. Cuma kalau mesin biasanya di 5 tahun. 5 tahun. Itu. Nah, dan kalau misalnya Kak Reza mau jual lagi mobilnya, yang penting service record di bengkel resmi kita itu bisa ngikutin warantinya ke tangan kedua dan tangan ketiga. Oh, jadi nggak, kan ada beberapa brand warantinya cuma boleh yang beli pertama kan? Betul. Kalau kita ngasihnya yang penting Kak Reza service recordnya di bengkel resmi GWM. Jelas, jadi pas kita jual lagi mau dilanjut sama pemilik berikutnya juga aman ya? Betul, jadi harga jualnya pun terjaga. Benar. Daripada kita ngasih diskon di depan nih Kak, cashback di depan rusak harga. Ngerusak harga. Untung di depan, rugi di belakang Kak. Benar. Ya aku juga lebih prefer mending dapat voucher bensin gitu sih, lebih nyata di jalan. Iya. Kan nih irit nih 20,1. Ya, terus dikasih bensinnya ditalangin nih berarti. Iya. Nggak cuma ditalangin air, Iya. tapi talangin bensin. SPK yuk Kak. Waduh, Civities aja deh SPK ya gimana ya? Boleh. Gimana langsung hubungin aja Mas Fidel, nomornya ada di sini. Nomornya berapa Mas? 0819 9949 1569 masih sama nomornya dengan yang Iya, kemarin. Instagram Saya gwm.fidel. Fidel ya. Jadi kalau mau tahu promo lebih lanjut atau misalnya ada perubahan promo, siapa tahu habis video ini malah promonya makin bagus lagi. Wah, bisa jadi kan? bisa jadi. Nego sendiri nomornya. Siap. Ada nomor juga di deskripsi deh, langsung aja hubungin Mas Fidelnya. Nggak Oke. nyesel beli Hafal Jolayan. Yes. Jadi gratis service juga ada ya? Gratis servis selama 3 tahun atau 30.000 kilometer. Udahlah cukup lah itu. Jadi servis nggak bayar, Ya, tinggal isi bensin, bensinnya dibayar. dibayarin. Ya udahlah. So, itu aja Civities 5 kekurangan dan 5 kelebihannya. Jadi, ya kalau kalian bisa mentolerir 5 kekurangan yang kami sebutkan tadi dengan 5 kelebihan yang kami sebutkan tadi, ada baiknya ya langsung SPK aja. Siapa tahu kalian tim yang suka coba mobil, mau berani coba brand asal GWM, brand asal China yang menurut kami termasuk reliable karena baterainya aja sampai diakui sama brand lainnya, nggak cuma si GWM-nya doang. Silahkan coba deh, yakin kami aja berani sih sebenarnya kan pakai tank 500 gitu ya. Jadi coba deh Hafal Jolayan ini, yang mana kalau tank 500 kan memang belum seefisien mobil ini. Kalau ini udah efisien nih, beneran hybridnya beneran efisien. Jadi coba, kalau berani coba tulis kolom komentar kira-kira siapa yang berani coba gitu. Thank you banget Civities sudah nonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube Civities Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga ke Instagram kami di @civity.indonesia dan Instagramnya Mas Fidel di @gwm.fidel. Yes. So, kalau pengen tahu promo-promo yang baru lebih update lagi, dan pastikan juga kalian main ke TikTok kami di @civity_indonesia dan juga website kami di civityindonesia.co.id. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.